Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang konsep farmakologi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Putri Sania Nur Azizah, selanjutnya Raisa Bunga Salsabila, Putri Ani Dita Purwanto, Ramadhani Nadinda Azahra, Putri Paskaria Lubis, dan Putri Adelia Pertama. Yang pertama, yaitu definisi dari farmakologi adalah studi tentang obat-obatan atau senyawa kimia yang berinteraksi dengan berbagai sistem kehidupan, dari molekul yang kecil sampai organisme yang besar, untuk menghasilkan efek-efek tertentu. Farmakologi dibedakan menjadi beberapa ruang lingkup. Yang pertama, yaitu farmakodinamik, mempelajari tentang efek obat terhadap fisiologi dan biokimia berbagai jaringan tubuh serta mekanisme kerjanya. Yang kedua, ada farmakokinetik, mempelajari interaksi tubuh pada obat meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang ketiga, ada farmakogenetik, yaitu mempelajari hubungan faktor gen variasi respon terapi. Yang keempat, ada farmakologi klinik, mempelajari efek obat dan pengobatan pada manusia secara klinik. Yang kelima, ada farmakognosi, mempelajari tentang sumber-sumber alamiah obat seperti sumber hewani, nabati, dan yang lain. Yang keenam, ada toksikologi, mempelajari tentang efek yang tidak diinginkan dari obat. Yang selanjutnya ada farmakoterapi, mempelajari tentang pengobatan penyakit. Selanjutnya ada farmakoepidemiologi, mempelajari tentang perhitungan perbedaan respon pengobatan antar populasi. Dan yang terakhir ada farmakoekonomi, mempelajari tentang evaluasi biaya dan manfaat obat dalam populasi. Selanjutnya ada pengembangan obat baru, terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase eksplorasi, yaitu di mana senyawa kandidat dipilih sebagai agen terapeutik yang mungkin untuk penyakit tertentu. Yang kedua ada fase praklinis, di mana senyawa ini diujikan pada kultur sel secara in vitro dan pada hewan secara in vivo. Yang terakhir ada fase klinis. Senyawa tersebut diujikan terlebih dahulu pada sukarelawan manusia yang sehat untuk memastikannya senyawa tersebut itu aman. Lalu, kemudian senyawa tersebut diujikan kepada orang yang menderita penyakit tersebut untuk mengetahui apakah senyawa tersebut itu efektif melawan penyakit tersebut. Selanjutnya ada bentuk sediaan obat, yaitu oral, inhaler, injeksi, nasal, kutan, dan supositoria. Oral digunakan dengan cara diminum, inhaler digunakan dengan cara dihirup, injeksi digunakan dengan cara disuntikkan. Kemudian nasal digunakan dengan cara disemprot. Kutan digunakan dengan cara dioles. Yang terakhir, supositoria digunakan dengan cara dimasukkan lewat jalur belakang. Lalu interaksi obat ada 2, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik mengacu pada pergerakan dan modifikasi obat di dalam tubuh, sedangkan farmakodinamik mengacu pada apa yang dilakukan obat terhadap tubuh, dan juga menimbulkan efek sinergis dan antagonis. Efek sinergis yaitu efek yang sama, sedangkan antagonis memiliki efek yang berlawanan. Berikut sistem penamaan obat. Yang pertama, nama kimia berdasarkan struktur kimia. Contohnya yang ada itu N-asetil
p-aminofenol. Yang kedua, generik berdasarkan versi singkat dari nama kimia dengan harga yang lebih murah. Contohnya yang ada di pasaran adalah paracetamol. Yang ketiga, brand, di mana nama yang digunakan perusahaan farmasi harganya itu lebih mahal. Contohnya ada di Panadol. Selanjutnya, kesimpulan. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan atau senyawa kimia yang dapat berinteraksi dengan sistem kehidupan dan memiliki efek tertentu. Setiap obat dikembangkan dalam 3 fase, yaitu penemuan, praklinis, dan juga klinis. Serta memiliki 3 sistem penamaan obat, yaitu berdasarkan nama kimia, generik, dan juga brand. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.